Saling serang tetap berlangsung pada Idul Fitri dan warga mengatakan Lebaran kali ini mereka hadapi di tengah ketakutan. Idul Fitri kali ini berbeda. Idul Fitri terjadi di tengah pemboman, ketakutan dan kesedihan, kata Fat Ramadan, seorang warga berusia 44 tahun di kota Han Younis. Tak ada Idul Fitri, dan tak ada pekerjaan karena perang dan rudal, kata Hemis Al-Jabri, seorang pemuda berusia 19 tahun yang biasanya menawarkan kudanya untuk ditumpangi anak-anak pada perayaan seperti Lebaran. Sementara seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Gaza, Hussein, juga mengatakan, tak ada Lebaran bagi kami, tahun ini di tengah dentuman bom. Yang pasti tampaknya tahun ini tak ada Lebaran di Gaza. Warga Palestina terpaksa menerima kondisi ini, kata Hussein, aktivis kemanusiaan dan wartawan yang pernah merasakan 3 kali agresi militer Israel. Sementara di Kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat bermulanya konflik akibat bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina, warga Yerusalem dapat melakukan sholat. PBB memperingatkan potensinya terjadi perang dalam skala penuh karena meningkatnya kekerasan ini. Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan tidak ada perayaan Idul Fitri dan mengimbau warga hanya menjalankan ibadah saja sambil mendoakan mereka yang meninggal akibat serangan udara Israel serta menurunkan bendera Palestina setengah tiang sebagai tanda berkabung. Kekerasan ini terburuk sejak 2018, menyebabkan paling tidak 65 orang Palestina meninggal akibat serangan udara Israel, sebanyak 14 di antara mereka adalah anak-anak. Kementerian Kesehatan yang dikelola kelompok Hamas di Gaza mengatakan lebih dari 360 orang mengalami cedera. Adapun di pihak Israel, sebanyak 7 orang telah tewas akibat gempuran kelompok Palestina. Hamas, yang menguasai Gaza, mengatakan mereka melakukan serangan untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari agresi dan terorisme Israel, setelah terjadi bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina Senin lalu yang menyebabkan ratusan orang terluka. Insiden ini terjadi setelah kerusuhan berhari-hari menyusul ancaman pengusiran terhadap warga Palestina dari wilayah mereka yang diklaim oleh para pemukim Yahudi. Namun, dalam sebuah cuitan, otoritas Palestina mengecam agresi militer Israel seraya menyebut aksi tersebut membuat trauma dan mempersulit populasi sebanyak 2 juta orang. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengatakan pihaknya akan mengerahkan semua kekuatan untuk melindungi Israel dari musuh-musuh di luar dan perusuh di dalam wilayahnya. Militer Israel IDF menyebut bahwa serangan ke Gaza adalah yang terbesar sejak konflik pada 2014.